Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya brother and sister? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Seperti biasa buat cewek-cewek cantik di sana, apa hari ini kalian sudah dibelikan seblak ceker? Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang lelaki yang berjuang mendapatkan seorang perempuan yang berprofesi sebagai open PO. Sangat dramatis sekali ya. Oke, daripada bocorin cerita di awal, mending langsung ke alur ceritanya. Diawali dari sebuah kawasan tambang emas rakyat di sebuah sungai Serayu dekat stasiun Maus, tepatnya pada tahun 1850 di California, Amerika Serikat. Terlihat sekelompok masyarakat setempat sibuk melakukan kegiatan menambangnya. Lalu terdengar seorang laki-laki setengah tua mendadak berteriak kegirangan karena mendapat emas sebesar batu kerikil. Adegan beralih di Paradise, California. Di sana terlihat kesibukan masyarakat dari mulai para pedagang dan pekerja hingga tukang ojek pengkolan berkumpul di sebuah kafe kali jodoh. Terlihat seorang perempuan cantik yang bernama Angel. Dia adalah perempuan yang membuat para lelaki ingin merasakan kehangatan tubuhnya. Di dalam kamar terlihat seorang pria yang baru saja dilayani oleh Angel. Meskipun dia ini idola para lelaki hidung belang, Angel terlihat sedih dengan tatapan mata yang kosong sambil memandang ke depan jendela. Angel membayangkan masa kecil di mana dia sering mendengar perkelahian sang ibu Marni dengan ayahnya Mansur. Sang ayah mengatakan jika Angel ini seharusnya tidak lahir karena status Marni hanyalah seorang wanita simpanan dari lelaki tajir keturunan bangsawan. Angel hanya bisa bersedih sekaligus meratapi nasibnya yang terlahir tapi tak diharapkannya. Setelah Mansur menghampiri Marni yang lagi termenung sendiri, Marni yang wajahnya sedikit memar oleh tamparan Mansur waktu itu sempat menyembunyikan wajahnya kepada Angel. Dia nggak mau Angel tahu apa yang menjadi masalah di antara mereka, yakni tidak mengakui Angel sebagai anaknya karena dia sangat mencintai Angel sebagai anak kandungnya. Marni pun mencoba memberi pengertian kepada anaknya itu. Scene pun beralih ke kali jodoh, di mana seorang perempuan yang berprofesi open PO bernama Lucky memanggil Angel dan mengajaknya untuk ngobrol santai karena saat itu waktu mereka sedang istirahat dari rutinitas untuk melayani laki-laki hidung belang. Terlihat mereka bercerita tentang kehidupan masa lalu mereka masing-masing. Antara Angel Meling yang mempunyai perawakan Cina dan Lucky yang tersiksa sewaktu ia masih kecil tinggal bersama bibinya. Adegan beralih ke seseorang pemuda dan pengelola sebuah perkebunan kerambil. Pemuda itu bernama Warlan yang mempunyai seekor guguk yang selalu setia menemani Warlan, yang keseharian bekerja keras mengelola perkebunan yang tidak lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Di mana Warlan yang setiap pulang selalu menyempatkan untuk singgah ke rumah ibadah. Terlihat ucap syukur Warlan kepada Tuhan dan tak lupa berdoa meminta bertemu dengan jodohnya. Di suatu hari ketika Warlan menjual hasil kebunnya di sebuah agen, matanya tertuju pada seorang perempuan cantik yang berjalan dikawal oleh seorang laki-laki berpistol. Warlan pun bertanya kepada pemilik toko tentang perempuan itu. Si pemilik toko mengatakan bahwa dia tinggal di Kalijodo. Walaupun dia tahu wanita itu seorang peoan, Warlan tetap berfirasat kalau itu jodohnya. Apalagi ketika dia jalan pulang, ia melewati kafe Kalijodo tersebut. Mata mereka pun saling bertatapan.
Adegan beralih di mana Angel yang selalu terbayang masa kecilnya merasakan sakitnya penderitaan dia dan ibunya Marnie. Ketika ayahnya menceritakan ibunya dan mengusir mereka, ibunya yang tidak punya uang untuk pergi dari kota tersebut, si ibu mencoba menjual semua perhiasan yang ternyata semuanya KW atau imitasi. Pemilik toko pun mencoba merayu Marnie untuk menjual diri ke pemilik perhiasan tersebut dan beberapa laki-laki karena akan dibayar apabila Marnie mau melayani mereka. Kini keseharian Marnie pun menjadi wanita penghibur, istilah kata wanita pengecrot. Dia selalu berusaha menemani anaknya di setiap jeda waktunya, sampai akhirnya Marnie jatuh sakit parah dan meminta anaknya untuk mendoakannya saat ia meninggal dunia. Angel pun dititipin kalung salib milik ibunya oleh sang pendeta, dan Angel pun membuang salib itu ke laut karena dia berpikir Tuhan tidak ada untuknya dan ibunya. Di suatu malam, Angel yang sudah siap menjadi seorang wanita pengecrot dalam melayani laki-laki hidung belang, datanglah Warlan. Angel pun heran melihat kedatangan Warlan, bukan untuk dilayani dan melakukan kejilan, melainkan hanya untuk mengobrol. Angel pun mengira kalau Warlan sama seperti pria pada umumnya yang mengedepankan nafsu, tapi faktanya si Warlan ini tampaknya serius ingin menikahi Angel dan membawanya pergi dari kafe Kalijodo. Namun karena waktu BO sudah habis, ia pun menyuruh Warlan untuk segera keluar. Besoknya Warlan datang lagi dan Sarah tetap menganggap Warlan hanya merayunya. Dan Warlan memang hanya datang untuk mengobrol. Warlan selalu mengatakan ingin membawanya Angel dari kafe Kalijodo dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Sehingga petugas Kalijodo pun datang dan membuka pintu karena waktu Warlan bersama Angel sudah habis. Warlan tidak menyerah begitu saja. Di hari ketiga kedatangan Warlan ke kafe Kalijodo, Warlan yang sudah mendapatkan nomor untuk layanan Angel terlihat wanita berkulit hitam yang tertarik kepada Warlan. Menghadangnya, dia mengatakan bahwa dia boleh bersama dia. Warlan yang memang hanya ingin memiliki Angel berlalu dan meninggalkan wanita tersebut untuk menuju kamar Angel. Warlan terus meyakinkan Angel bahwa dia memang ingin menikahinya. Lalu dia memberikan satu ciuman, dan ketika Angel siap melayaninya, Warlan malah berhenti dan mengatakan belum waktunya karena dia nggak mau dilayani Angel sebagai tamunya, dan Warlan pun pergi. Angel yang melihat kepergian Warlan pun kembali membayangkan asal kenapa dia bisa tinggal dan bekerja di kafe Kalijodo ini. Dalam lamunannya terlihat Angel yang masih belia dengan dandanan seperti orang dewasa. Dibawa oleh seorang laki-laki di kota Boston masuk ke sebuah rumah Kalijodo yang besar. Pria yang membawa Angel itu akan menjualnya ke seorang kermo besar bernama Duke. Lalu Angel bertemu dengan Sally, seorang perempuan yang menjadi mami sekaligus pengurus wanita pengecrit. Sally pun menolak kedatangan Angel karena dia nampak masih sangat kecil untuk menjadi pewan. Kemudian si pria naik ke lantai atas untuk bertemu Duke dan meminta uang imbalan untuk ditukar dengan Angel. Lalu diajak untuk meminum lebih dahulu. Tiba-tiba datanglah pengawal Duke yang langsung membunuh pria tersebut. Angel yang masih sangat belia dipaksa melihat pria yang membawanya dihabisi di hadapannya.
Hari terus berlalu. Angel yang awalnya gadis belia kini tumbuh menjadi gadis cantik dan bekerja di kafe tersebut dan sudah siap melayani laki-laki penikmat kehangatan. Angel pun diserahkan ke seorang pria yang tak lain adalah Alex, ayah kandungnya sendiri. Hingga saat Alex tahu bahwa wanita penghibur yang digajeli adalah anak kandungnya sendiri, dia merasa depresi dan bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya. Sally yang melihat kesedihan Angel pun mencoba membantu untuk meninggalkan tempat bordir itu. Duke yang mengetahui Angel dibantu Sally kabur meninggalkan rumah bordir tersebut pun dibunuh. Lalu berjalan meninggalkan kota menuju California dengan sebuah kapal. Angel mengenal dua perempuan yang akhirnya merampok semua uang milik Angel. Scene pun beralih di mana Angel meminta semua emasnya dikembalikan oleh Mami. Dari rumah bordir tempatnya bekerja, dia beralasan kalau dia mau menikah. Germo itu tidak senang dengan perkataan Angel, kemudian menamparnya. Lalu dia mengerahkan pengawal sekaligus lingkungannya untuk membawa Angel ke tempat dia menemukan Angel sewaktu dulu tiba di California dalam keadaan babak belur dan semuanya uangnya dirampok. Margono yang memang suka tubuh Angel seketika ingin memperkosanya, akan tetapi Angel terus meledeknya dan mengatakan kalau Margono itu tidak lebih dari sekedar guguk peliharaan. Sontak Margono pun memukuli Angel hingga babak belur. Keesokan harinya Warlan merasakan perasaan tidak enak terhadap gadisnya dan langsung menemui Angel di Kalijodo. Melihat Angel dalam keadaan babak belur, Warlan pun mengatakan akan membawanya. Germo itu mengatakan dengan satu syarat, dia harus melunasi hutang-hutang Angel. Sesampainya di kediaman Warlan, Angel yang masih babak belur terkejut melihat ada cincin di tangannya. Dan Warlan yang hadir terus berusaha meyakinkan dan merayu Angel dan memberikan cincin milik ibu dan pakaian bekas adiknya Bess yang telah meninggal agar Angel ini mau menikahinya. Namun Angel masih kekeh menyangkal jika dia nggak akan menikah dengan Warlan yang hanya dijadikan pembantu di perkawinannya. 3 minggu berlalu, Angel melihat Warlan berkuda dan akan pergi ke ladangnya. Yang mulai pulih harus memakai baju yang ditawarkan Warlan dan pergi dari rumah tersebut. Dan saat Warlan pulang, Warlan terkejut Angel sudah tidak ada di rumah dan hanya melihat cincinnya yang berada di atas sebuah buku. Lantas dia pun langsung mencari keberadaan Angel. Lalu di dalam perjalanan Warlan pun menemukan Angel. Warlan mengatakan untuk tidak dan nggak nyuruh Angel balik, tapi malah ngasih dia botol minuman dan memberi baju hangat, serta menunjukkan arah dan mengatakan, "Neng, kalau mau pergi ya silakan, kamu tinggal lurus saja kok." Malam pun tiba. Warlan yang sedang membaca Alkitab dikejutkan dengan kemunculan Angel. Lalu Warlan memberikan Angel makanan dan membersihkan kakinya yang lecet akibat memakai sepatu boot ketika pergi tadi. Sewaktu Angel memberikan alasan kepada Warlan dengan memuaskan nafsunya, si Warlan pun tetap menolak ajakannya. Di sini kita tahu bahwa Warlan sangat takwa kepada Tuhan, berbeda dengan Angel yang tak mau mengenal Tuhannya. Hari berhari dan berlalu. Angel mulai kelihatan menyukai Warlan karena selalu mengajarkan apa yang biasanya dilakukan, dari mengambil telur ayam, masak ayam, membelah kayu sampai memancing, hingga suasana harmonis pun mulai terlihat.
Dan pada malam hari, Angel tertidur dan bermimpi buruk mantan bosnya Duke datang membawanya pergi, sehingga Angel pun tersentak. Warlan yang berada di sisinya langsung mengajaknya pergi meskipun awalnya ditolak. Warlan memaksanya pergi ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut terlihat indah dengan terbitnya matahari. Di sana dalam suasana yang hangat, Warlan mengungkapkan isi hatinya selama ini kepada Angel. Mendengar kata-kata Warlan yang tulus, adu jigong pun terjadi hingga berlanjut ke dalam sebuah rumah hingga melakukan pengeceritan. Di suatu hari yang cerah, tampak seorang pria berjalan menuju ke kediaman Warlan. Dia adalah Paul, suami dari Bess, adiknya Warlan. Di mana setelah kepergian Bess, hidup Paul tak menentu. Di sini Warlan mengatakan kalau sekarang dia sudah mempunyai istri, yaitu Angel. Paul yang mendengarnya pun tercengang dan mengatakan kalau Angel adalah beoan yang mungkin saja sudah ditiduri ribuan pria hidung belang. Tentu saja hal itu membuat Warlan marah dan langsung gelido kepala Paul. Warlan yang merasa bersalah lalu mengatakan kepada Paul kalau dia akan membantu Paul ke paradis untuk menata hidup yang lebih baik. Saat malam hari, Angel bermimpi tentang Duke. Kali ini ia bermimpi akan membunuh anak yang ada di dalam kandungannya. Sehingga lagi-lagi Angel pun terkejut. Untung aja Warlan selalu menenangkan ketika sang istri sedang bermimpi buruk. Esok hari ketika Paul akan pergi, Angel yang bosan dengan kehidupan Warlan meminta Paul untuk membawanya pergi ke paradis. Paul pun setuju karena dia menilai Angel yang gak pantas sama orang baik yang taat sama agama. Di tengah perjalanan, Paul dan Angel menepi sejenak untuk beristirahat. Tiba-tiba Paul yang merasa telah berjasa untuk Angel. Ia pun meminta layanan untuk pengecerotan karena sudah lama si Paul ini pengen banget ngecerit dengan Angel saat di kafe. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Angel memberikan Paul servisnya. Setelah beberapa jam perjalanan, Paul pun hampir sampai di paradis. Di sini Angel disuruh turun terlebih dahulu, sebab dia nggak pengen ada orang yang melihat mereka jalan bersama. Tentu hal itu membuat Angel marah dan langsung melemparkan kata-kata pedas kepada si Paul. Setibanya di Kalijodo, Angel melihat bahwa rumah haram itu sudah habis terbakar. Si pengawal yang sering nganterin Angel dulu pun mengatakan bahwa rumah tersebut dibakar oleh Margono hingga mengakibatkan Melin dan Lucky dan teman-teman Angel tewas mengenaskan. Si pengawal pun menawarkan Angel sebuah kamar agar bisa melanjutkan profesinya sebagai pengguna aplikasi micet, istilah kata open BO, dengan pembagian hasil yang adil. Tidak lama setelahnya, Paul pun kembali ke rumah Warlan karena merasa bersalah. Sontak saja Warlan pun kesal dan langsung mengusir Paul. Warlan pun seketika pergi menemui Angel di rumah barunya. Sesampainya di sana membawa Angel kembali, walaupun awalnya sempat dihadang dengan jurus tinjunya, Warlan mampu menghabisi para pemilik royal tersebut. Begitu sampai di rumah, Angel melihat Warlan sedih atas apa yang dilakukan. Sehingga Angel merasa bersalah dan mencoba menyakiti dirinya dengan mandi di kali dan mengatakan dirinya sangatlah kotor. Warlan yang melihat pun iba dan mengatakan bahwa dia memaafkan Angel. Ampunan dari Warlan perlahan mulai berubah jadi lebih baik. Kini dia melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti layaknya seorang istri yang baik untuk Warlan.
Hingga pada suatu hari mereka menemukan satu keluarga yang membutuhkan pertolongan. Dalam satu keluarga itu terdapat sang suami Benjamin dan istrinya Elizabeth. Yang lagi mengandung ada juga satu anak gadis yang bernama Maryam. Mereka ini sudah berkelana dan hidup hanya di dalam gerobak. Meski sudah memiliki perasaan yang sama terhadap Warlan, Angel kerap dihantui rasa bersalah jika bersamanya. Hal itu juga yang selalu membuat Angel mengalami konflik batin. Si Angel melihat bahwa Maryam, anak dari Benjamin, itu lebih cocok untuk Warlan karena dia adalah gadis yang baik. Tanpa pikir lalu Angel memutuskan untuk pergi menghilang dari kehidupan Warlan dan rencana untuk menumpang pada seseorang pedagang di kota Paradis. Setibanya di Paradis, Angel pun melamar kerja di sebuah rumah makan milik seorang bernama Virgin Harper. Kini si Angel bekerja sebagai koki masak dan juga pelayan di rumah makan tersebut. Hingga pada suatu hari ada Colin, anak buah dari si Duke, mengetahui kalau Angel bekerja di sana. Pada suatu malam, rumah makan Virgin mengalami kebakaran dan sewaktu Angel membenahi barang-barang sisa terbakar yang masih bisa dipakai, datang lagi si Duke yang memaksanya untuk ikut kembali bersamanya menjadi open PO di kota Paradise. Sebab si Duke ini membangun rumah bordir dan juga kasino baru setelah bangkrut di Boston. Duke lantas menyekap Angel di kamar, di mana terlihat seorang anak belia yang akan dijadikan Duke open PO nantinya. Dengan kejam Duke menyuruh gadis itu bernama Siti untuk mandi, karena dia akan melakukan sesuatu kepada Siti dan teman-temannya. Di suatu acara yang telah disiapkan oleh Duke, Angel pun tampil menghibur para tamu undangan kasino milik Duke. Si Siti pun terucap, dia meminta tolong kepada tuan-tuan agar dia bisa mengungkapkan kejahatan Duke terhadap anak di bawah umur kepada para tamu kasino itu. Para tamu yang mengetahui hal tersebut pun sontak dibuat geram dan langsung menghajar Duke lalu menggantungnya. Scene lalu berpindah 3 tahun kemudian. Terlihat Paul melihat Angel di sebuah rumah pendidikan perempuan. Lalu Paul pun mengungkapkan permohonan maafnya atas apa yang diperbuatnya kepada Angel dahulu. Dia sekarang tahu bahwa Angel adalah wanita yang baik. Paul pun memohon agar Angel mau ikut bersamanya ke rumah Warlan nanti sore. Di akhir cerita, Warlan yang sedang bekerja di ladang tiba-tiba melihat Angel dari kejauhan. Angel lalu mulai berjalan menuju Warlan dan mengatakan bahwa nama asli Angel adalah Inem, di mana dia nggak pernah menyebutkan nama aslinya itu kepada siapapun selain kepada Warlan. Lalu mereka adu jigong dan hidup bahagia selama-lamanya sampai punya anak yang lucu-lucu. Dan film pun selesai.